Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birrul Walidain Adifta. Di sini saya akan memberitahu tata cara mengenai cara mengolah data regresi linear. Jadi kali ini kita akan melakukan analisis mengenai regresi linear berganda ya. Nah, untuk datanya ini sendiri saya dapat dari BPS yang sudah saya jadikan tabulasi data di sini. Nah, untuk software yang kita gunakan kali ini yaitu software SPSS ya. Jadi kalian cara mengolahnya tinggal di copy data yang kita punya, lalu kita pergi ke SPSS-nya. Nah, di sini tinggal di paste with variable name. Jangan lupa kalau kita copy sama nama di atasnya itu. Kalau enggak nanti jadinya rusak seperti ini. Nah, jadi rusak. Jangan lupa untuk di copy menggunakan paste with variable name. Nah, setelah datanya masuk seperti ini. Oh iya, untuk data yang kali ini saya gunakan yaitu ada 3 data independen dan 1 data dependen. Yang dependen itu sendiri persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan penduduk. Jadi untuk yang variable independen kita ngambil PDB, lalu ada angka partisipasi sekolah, dan yang ketiga itu ada tingkat pengangguran terbuka. Nah, ketiga data ini saya dapatkan dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2022. Iya. Nah, kali ini kita lanjut untuk menganalisis menggunakan regresi linear berganda ya. Caranya itu ke bagian analyze, lalu pilih regression atau regresi ini, dan pilih yang bagian linear. Nah, untuk variabel dependennya itu ya tadi tingkat penduduk miskin itu taruh di bagian atas ini. Nah, sisanya kan ini variabel independen, taruh di bagian bawah sini. Seperti itu. Ini saya ulang lagi nih biar lebih paham. Nah, masukkan, masukkan, masukkan. Lalu tekan OK saja di sini. Nah, ini data-data hasil olahan yang dilakukan oleh software ini ya. Ada 4 data di sini. Yang pertama itu variable enter remove, model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, masing-masing dari sini, dari hasil keempat ini akan saya jelaskan, yaitu mulai dari yang pertama variable enter remove ini. Nah, pada hasil data ini tuh menjelaskan apa yang termasuk variabel independen dan apa yang termasuk variabel dependen. Seperti yang terlihat dari sini, yang termasuk variabel independen yaitu ada 3 ya, 1, 2, 3 di sini. Yang pertama tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi sekolah, dan PDB. Nah, untuk dependennya sendiri atau variabel Y atau variabel yang lainnya itu merupakan penduduk miskin atau tingkat kemiskinan penduduk. Nah, lanjut ke yang hasil data yang nomor 2 yaitu pada model summary. Nah, pada tabel ini itu merupakan tabel koefisien determinasi atau uji kelayakan model. Nah, nilai ini ditunjukkan pada kolom adjust R-square apabila data yang kita gunakan atau variabel independen yang kita gunakan lebih dari 2.
maka gunakan yang ini, adjust R-square. Apabila data kalian variabel independennya hanya 1 atau 2, kalian bisa menggunakan R-square saja. Nah, berdasarkan hasil tabel ini, nilai R-square yang didapat yaitu sebesar 0,255, atau jika kita masukkan kepada persentase, yaitu hasil ini akan menjadi 25,5%. Nah, artinya apa? Artinya bahwa variabel independen yang ada pada sini itu belum mampu menjelaskan variabel dependen. Kenapa kok gitu? Karena persentase dari R-square ini kan tadi hasilnya 25,5%. Nah, itu masih di bawah 50%. Sedangkan jika dapat dikatakan layak itu apabila koefisien determinasinya itu lebih dari 50%. Maka ini belum dapat dikatakan mampu. Lalu lanjut ke data ANOVA. Pada bagian ANOVA itu sendiri, tabel ini menunjukkan uji regresi secara simultan atau secara keseluruhan, tidak sendiri-sendiri. Bagaimana pengaruh variabel tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi sekolah, dan PDB secara bersama-sama mempengaruhi tingkat penduduk miskin ini? Ada dua keputusan ya untuk bagian ANOVA ini. Yang pertama, bila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Namun bila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Nah, kita kan di sini sudah ada tuh, F hitung ini udah ada. Nah, kita tuh memerlukan mencari F tabelnya. Nah, untuk F tabel sendiri itu bisa dicari menggunakan rumus pada Excel sendiri ya. Seperti ini rumusnya. Fin F, fin V dalam buka kurung 0,05, karena di kampus kita menggunakan signifikan 0,05, jadi menggunakan 0,05, lalu titik koma 3. Nah, 3 ini merupakan DF dari regresi sendiri. Lalu angka 31 ini merupakan residual DF. Nah, setelah semua rumusnya masuk lalu di enter, hasil dari F tabel yang dari data kita ya itu sebesar 2,911334. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari F tabel itu, berdasarkan tabel di atas, tabel ini dapat diketahui bahwa F hitung yang kita dapat sebesar 4,871 ini lebih besar daripada F tabel tadi yang hasil dari F tabel rumus ini. Nah, 2,911334 ini. Nah, lalu apabila F hitung ini lebih besar, maka seperti yang dikatakan pada keputusan 1 tadi, bila nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka H1 diterima. Nah, maka pada perhitungan kali ini H1 diterima karena jumlah F hitungnya ini lebih besar dari F tabel tadi, yang mana tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi sekolah, dan PDB secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penduduk miskin.
Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Lalu untuk keputusan yang kedua yaitu kita menggunakan signifikansi di sini. Bila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Dan sebaliknya. Nah, berdasarkan tabel ini diketahui bahwa nilai signifikansinya 0,007, yang mana lebih kecil daripada 0,05 sehingga H1 diterima. Di mana tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi sekolah, dan PDB secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penduduk miskin. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Kesimpulan yang kita dapat, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi sekolah, dan PDB berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap tingkat penduduk miskin. Lalu selanjutnya yaitu ada tabel koefisien. Ini sama seperti ANOVA tadi, mirip-mirip. Nah, sebelum masuk ke sini, kita perlu mengetahui tadi kan di sini ada yang namanya F tabel. Nah, di sini kita perlu mengetahui namanya T tabel. Nah, untuk mencari T tabel tersebut, caranya sama seperti, nggak sama sih, mirip-mirip, cuman beda. Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya yaitu tin V dalam kurung 0,05 dan titik koma 33. Dapat dari mana 33 ini? 33 itu dapat dari angka sini. Angka DF total dikurangi 1, karena kan variabel dependennya 1, jadi dikurangi 1. Gitu. Berapa hasilnya? Hasilnya 2,034. Nah, setelah mengetahui T tabel tadi, maka dapat diketahui bahwa nilai variabel PDB T hitungnya itu kan min 1,105. Nah, itu lebih kecil daripada T tabel. T tabelnya tadi kan 2, mana tadi? Tabelnya itu kan 2,034515. Yang itu lebih kecil. Sehingga H0 diterima, di mana variabel PDB tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Lalu lanjut, nilai variabel angka partisipasi sekolah yang ini itu T hitungnya kan 1,114. Ini juga sama, lebih kecil daripada T tabel tadi, sehingga sama-sama H0 yang diterima di sini. Dan variabel angka partisipasi sekolah ini, tingkat partisipasi sekolah ini tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya atau tingkat penduduk miskin. Lalu lanjut pada variabel tingkat pengangguran terbuka ini kan hitungnya min 2,817. Nah, ini juga lebih kecil daripada T tabel tadi, jadi sama. H0 ini tidak berpengaruh. Sehingga H0. Variabel ini tidak berpengaruh terhadap tingkat penduduk miskin ini, sehingga H0 yang diterima. Lalu lanjut ke keputusan yang kedua, yaitu menghitung signya ini ya, seperti tadi. Bila signya ini 0 kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima, dan sebaliknya. Nah, berdasarkan di tabel ini,
Nilai SIK pada variabel PDB itu sebesar 0,278. Nah, ini artinya kan lebih besar. Maka yang diterima H0. Dan dapat dinyatakan variabel ini tidak berpengaruh terhadap tingkat penduduk miskin. Nah, di perhitungan ini itu dilakukan perhitungan secara masing-masing, secara individu dari setiap variabel dependennya, variabel independennya. Sedangkan yang di sini kan tadi secara simultan. Nah, di sini itu secara parsial. Nah, selanjutnya yaitu ada di angka partisipasi sekolah ini. Di angka partisipasi sekolah ini kan nilai SIK-nya 0,274. Nah, ini tidak dapat yang diterima itu berarti H0 juga karena lebih kecil dari 0 lebih kecil karena lebih besar dari nilai SIK 0,05. Jadi ini juga secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pendidikan terhadap tingkat penduduk miskin. Nah, yang terakhir yaitu ada tingkat pengangguran terbuka. Nah, tingkat pengangguran terbuka ini memiliki signifikansi sebesar 0,008 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Maka pada variabel ini tuh yang diterima yaitu H1 karena lebih kecil tadi itu, sehingga secara parsial variabel ini dapat berpengaruh apabila melalui keputusan kedua. Nah, dapat disimpulkan hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat penduduk miskin, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Yang tadi itu, yang ini. Dengan demikian, saya simpulkan penelitian yang saya lakukan kali ini, yaitu menerima H1 dan menolak H0. Meski secara parsial terdapat variabel yang tidak berpengaruh, akan tetapi hasil yang didapat secara keseluruhan menyatakan bahwa variabel PDB yang di sini tadi secara keseluruhan variabel PDB, angka partisipasi sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan penduduk. Ya, begitulah analisis regresi linear berganda yang kami lakukan melalui software SPSS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.